Bapak dan Ibu guru yang sedang mengikuti program AKM Seri Belajar ya. Di sini saya akan membuat sebuah video pengimbasan mengenai pengalaman saya dalam mengikuti dan ya kemudian setelah kita masuk pada akun kita masing-masing, yaitu akun Seri Belajar Pandemi. Ini adalah akun saya Bapak Ibu, ya bisa dilihat di sini, yaitu pada Bimtek. Kemudian kita kunjungi seperti biasanya, kita masukkan akun kita ya Bapak Ibu, kita masukkan dia password dan username kita. Kemudian setelah itu kita pilihlah dia assessment kompetensi minimum sesuai dengan yang sudah kita daftarkan pada gelombang yang sudah kita ikuti. Kemudian setelah kita ikuti, di sana kita masuk kemudian pada yang telah kita ikuti, yaitu kita masuk pada tautan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan mengikuti seri Bimtek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk SMA dan SMK. Baik Bapak Ibu, kita klik sesuai dengan jadwal yang sudah kita ikuti. Di sana kita akan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama adalah yaitu Bimtek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat kompetensi SMA. Di sana yang pertama nanti yang kita bahas adalah kita harus wajib mengikuti orientasi mengenai guru belajar ya, dimana pada orientasi ini kita akan membahas 3 topik, yaitu latar belakang dan tunjangan sistem nasional, pentingnya sistem nasional dan refleksi, serta adanya semacam kuis singkat gitu ya. Kemudian bagian kedua ada yaitu mengenai pengantar program Bimtek Guru Belajar Seni Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian di sana ada 2 topiknya yang harus diselesaikan, yaitu tentang asesmen praprogram dan mengikuti kuisnya. Setelah itu kita mengikuti atau Bapak Ibu juga wajib mengikuti mengenai apa yang dijelaskan dalam konsep asesmen nasional. Ya, di situ harus diikuti satu-satu sampai nanti kita mengikuti kuisnya. Kemudian pada bagian ini beberapa yang harus kita ikuti, yaitu berikutnya adalah kita harus mengikuti asesmen literasi membaca tingkat SMA, yaitu ada 6 yang akan diikuti di sana pada Bimteknya, yaitu konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA, dan memahami contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Ya, selanjutnya latihan membuat soal asesmen, kemudian mengenai rayaan belajar dan refleksi, yaitu topik 3 asesmen literasi membaca. Kemudian selanjutnya adalah masuk pada asesmen numerasi pada tingkat SMA. Di sini beberapa hal yang menjadi topiknya adalah yang diikuti adalah konsep numerasi, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA, kemudian memahami contoh buku asesmen tingkat SMA, dan latihan membuat soal numerasi dan refleksi membuat soal numerasi. Itu untuk numerasi Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya adalah mengikuti tentang tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang pertama yang dibahas pada seri AKM di bagian ini adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, kemudian menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten, kemudian menjelaskan analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, kemudian merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, kemudian memahami contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi mata pelajaran, kemudian segitiga belajar antara kurikulum, asesmen dan pembelajaran, kemudian mengikuti kuis tindak lanjut hasil AKM dan refleksi terhadap tindak lanjut proses AKM. Setelah pada bagian ini yang kemudian kita ikuti adalah bagian selanjutnya adalah asesmen pasca program guru belajar, yaitu seri asesmen kompetensi minimum. Yang dibahas di sini adalah yaitu tentang asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, yaitu akan membahas latihan dan kuis tentang asesmen pasca program Bimtek asesmen kompetensi minimum di sini. Dan ini adalah akhir dari program ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu pada kuis-kuis itu akan ada kita mengikuti kuis post test dan pre-test. Setelah selesai, Bapak Ibu harus menyelesaikan yang namanya tandai telah selesai. Ya, selalu harus membuat di sana tandai telah selesai.
Baik Bapak Ibu, kemudian kalau selesai Bapak Ibu bisa kembali ke beranda. Kemudian setelah itu kita akan menunggu untuk diterbitkannya diterbitkannya sertifikat dari program BIMT AKM tersebut. Jadi apa pengalaman yang bisa saya ambil dari sini, saya memahami bahwa pemahaman mengenai asesmen kompetensi minimum sangat penting, apalagi itu akan segera diterapkan.